Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Widya Ramadhani Lubis dengan NIM 0704201060 dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang preparasi metode parafin sebagai syarat tugas akhir mata kuliah Mikroteknik Hewan yang diampu oleh Ibu Syukria MSc. Nah, untuk video yang lebih lanjut, mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih itu parafin. Nah, untuk mengetahui itu, ayo kita saksikan slide berikutnya. Nah, parafin ini merupakan media infiltrasi dan embedding yang paling populer digunakan di laboratorium histopatologi hingga saat ini dalam pembuatan preparat histologi. Nah, parafin ini merupakan lilin putih yang tidak memiliki warna yang berasal dari minyak bumi dan batu bara. Parafin ini merupakan media yang paling umum digunakan untuk melekatkan dan impregnasi jaringan selama bertahun-tahun. Nah, parafin ini merupakan campuran dari hidrokarbon yang dihasilkan oleh perengkahan minyak bumi, dan parafin ini merupakan campuran dari parafin murni dan berbagai aditif yang mungkin termasuk resin seperti stirena dan polietilen. Nah, lilin ini awalnya berbentuk cair pada suhu 60 derajat. Kemudian di saat lilinnya mencair, disisipkan jaringan pada suhu tersebut dan kemudian dibiarkan dingin hingga 20 derajat. Nah, saat 20 derajat ini dimana nanti dia membeku dan konsistensinya menjadi tetap yang memungkinkan bagian untuk dipotong secara konsisten. Nah, selanjutnya yaitu metode parafin. Metode parafin ini memiliki beberapa keunggulan dan metode yang paling sering digunakan dalam pemotongan. Karena metode parafin ini sering diandalkan dikarenakan pemotongannya yang paling tipis terhadap jaringan dan dapat dibandingkan dengan metode lain. Jadi, selain lebih terjangkau harganya, hasil dari pemotongannya ini dapat berupa jaringan yang lebih tipis. Selain itu juga terdapat beberapa keunggulan lain seperti proses embeddingnya lebih cepat dan lebih simpel. Material embedding dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama pada kondisi yang kering. Kemudian dapat membuat irisan yang lebih tipis dan memudahkan proses penyayatan. Nah, yang dimaksud mempermudah proses penyayatan itu karena kan nanti ada proses embedding atau penanaman jaringan. Nah, di penanaman jaringan tersebut nantinya kita akan ada proses memasukkan parafin cair ke dalam cetakan atau balok. Nah, di saat itu cetakan yang sudah didinginkan nanti, yang berisi parafin yang sudah dingin dan ditanami oleh jaringan yang akan kita amati, nantinya setelah jaringan itu dingin akan memudahkan proses dalam pemotongan di dalam mikrotom. Jadi di saat parafin tersebut berbentuk blok, disitulah hal yang dapat memudahkan dalam pemotongan jaringan dibandingkan dengan metode lain. Baiklah, kita sekarang memasuki tahapan pembuatan preparat parafin. Yang pertama, kita harus mempersiapkan jaringan yang akan kita pakai atau yang akan kita amati. Yang kedua, kita melakukan fiksasi. Yang ketiga, kita melakukan dehidrasi. Yang keempat, kita melakukan penjernihan atau clearing. Yang kelima, kita melakukan infiltrasi atau infiltration. Yang keenam, kita melakukan embedding. Yang ketujuh, kita melakukan pemotongan atau cutting. Yang kedelapan, kita melakukan devarafinisiasi. Yang kesembilan, kita akan melakukan staining. Dan yang terakhir, kita akan melakukan mounting. Nah, tahapan pertama yaitu proses persiapan jaringan. Proses persiapan jaringan ini diambil dari jaringan hewan ataupun tumbuhan. Nah, jaringan ini nanti diambil sekecil mungkin, tapi masih bisa mewakili struktur keseluruhan. Nah, tebal jaringannya kemungkinan kurang dari 1 cm. Sebaiknya
tidak melebihi dari 5 mm. Adapun proses dari pemotongan atau pengambilan jaringan ini disebut diseksi, yang diartikan sebagai proses pengambilan jaringan atau bagian jaringan dari sumber alami baik berupa tumbuhan maupun hewan sebagai bahan dasar mikroteknik. Tahapan yang kedua yaitu tahapan fiksasi. Nah, tahapan fiksasi ini merupakan suatu tahapan untuk mencegah perubahan-perubahan yang terjadi pada jaringan setelah hewan yang akan diamati tersebut mati. Nah, fiksasi ini bertujuan untuk mempertahankan struktur sel dan kandungan yang terdapat pada jaringan tersebut, agar tidak berbeda jauh seperti pada saat pertama kali diambil atau sebelum difiksasi. Pada proses pengolahan jaringan, dapat dipastikan terdapat struktur yang hilang. Nah, fiksasi yang baik merupakan fiksasi yang tidak menghilangkan kandungan protein. Jadi, kandungan proteinnya itu tetap terjaga atau tetap dalam keadaan optimal. Nah, adapun zat yang digunakan untuk fiksasi dapat berupa formalin 10%, alkohol 96%, etanol atau metanol. Step selanjutnya yaitu dehidrasi atau dehydration. Nah, dehidrasi ini merupakan proses pengeluaran air atau zat fiksatif lainnya dari suatu jaringan dan menggantinya dengan cairan dehidrasi. Dehidrasi ini dilakukan dengan melakukan perendaman jaringan ke dalam serangkaian larutan alkohol. Nah, larutan alkoholnya ini memiliki konsentrasi yang bertingkat biasanya. Nah, meningkat setiap tahapnya. Jadi, dimulai dari konsentrasi yang terendah hingga ke konsentrasi yang lebih tinggi. Misalnya, penggunaan alkohol 30%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, dan 95%, bahkan hingga 100%. Masing-masing itu biasanya memerlukan waktu selama 30 menit. Nah, setelah itu kemudian direndam dalam larutan alkohol atau silol dengan perbandingan 3:1. Step ketiga yaitu penjernihan atau clearing. Nah, penjernihan atau clearing ini dilakukan dengan memaksimalkan dehidrasi akhir untuk menghilangkan sisa-sisa alkohol. Nah, alkohol ini digunakan untuk menghilangkan air pada jaringan yang dilakukan pada dehidrasi sebelumnya. Nah, di clearing, alkohol ini dibersihkan dengan zat untuk penjernihan. Nah, yang bertujuan karena parafin ini tidak larut dalam alkohol sehingga alkohol ini harus dibersihkan pada tahap clearing ini. Nah, bahan yang digunakan dalam penjernihan ini merupakan bahan yang dapat terlarut dalam parafin. Misalnya contohnya itu silol dan kreosot. Dalam proses pembuatan preparat histologi, biasanya spesimen dapat ditempelkan hanya setelah difiksasi dan kemudian diseimbangkan dengan pelarut yang dapat bercampur dengan lilin. Nah, aktivitas ini biasanya dilakukan dengan mengganti air dalam spesimen pertama dengan alkohol dan kemudian dengan pelarut parafin atau zat pembersih tadi seperti silen atau silol. Nah, adapun kejadian ini dinamakan impregnasi. Impregnasi ini merupakan proses penghilangan regen pembersih dengan substitusi parafin atau media serupa seperti beeswax. Step selanjutnya yaitu infiltrasi atau infiltration. Nah, infiltration ini merupakan rangkaian peristiwa memasukkan parafin ke dalam preparat jaringan. Nah, pada tahap ini, jaringan dipindahkan dari medium penjernihan ke dalam parafin cair yang dilakukan pada suhu titik leleh parafin dalam oven atau pada tisu prosesor. Nah, jika tebal suatu irisan ini menunjukkan 5-7 mikron, infiltrasi menggunakan titik leleh 56-57 derajat Celcius. Bila irisan yang dilakukan kurang dari 5 mikron,
Digunakan parafin dengan titik leleh 60-68 derajat Celcius. Nah, selanjutnya, jaringan ini dibiarkan dalam media parafin cair selama 1 jam di dalam oven atau tisu prosesor. Nah, penggantian parafin ini dilakukan sebanyak 2 kali. Namun pada jaringan yang sulit diinfiltrasi, memerlukan 3 kali pergantian parafin dan masa infiltrasi dapat diperpanjang menjadi 6-24 jam. Step selanjutnya yaitu penanaman atau embedding. Nah, embedding atau penanaman ini merupakan proses memasukkan atau penanaman jaringan ke dalam blok parafin atau cetakan yang nantinya memudahkan untuk proses penyayatan dengan bantuan mikrotom. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk membuat blok parafin yang berisi jaringan yang nantinya akan dibuat preparat permanen. Adapun pencetakan ini dilakukan dengan parafin cair dan kaset yang didinginkan. Potongan jaringan yang dibenamkan dalam blok parafin ini lalu dipotong tipis 2-5 mikron dengan menggunakan mikrotom lalu diletakkan di slide. Posisi yang pas untuk jaringan masuk ke dalam cetakan tersebut pun tidak sembarangan. Sebisa mungkin posisi jaringan ini disesuaikan agar dapat potongan yang melintang. Nah, embedding ini dilanjutkan dengan cetakan. Nah, setelah itu cetakan itu dapat berupa logam, kertas, dan porselin. Penempatan jaringan ini dilakukan pada lingkungan yang hangat supaya parafinnya tidak mudah mengeras sebelum hasil yang diinginkan tersebut tercapai. Nah, adapun untuk menjaga suhu parafin tetap hangat itu, cetakan dapat diletakkan di atas perangkat yang hangat. Setelah jaringan yang telah kita inginkan itu berada di posisi yang diinginkan, cetakan dapat dipindahkan ke perangkat yang dingin agar parafin tersebut mengeras. Nah, di rumah sakit yang sudah terkini itu sudah ada alat yang namanya embedding center. Caranya itu dengan di sebelah kanan itu bersuhu hangat dan di sebelah kirinya itu bersuhu dingin. Itu untuk menyesuaikan agar durasinya itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu ribet, agar memangkas waktu yang lama dalam mendinginkan dan menghangatkan lagi parafinnya. Nah, sebelum dilakukannya pemotongan menggunakan mikrotom, blok parafin yang telah ditanami jaringan ini dirapihkan terlebih dahulu pinggir-pinggirannya dan ketebalannya. Diharapkan parafin di sekitarnya ini tidak terlalu tebal, yang disarankannya itu berukuran 1-2 mm. Ketebalan tersebut dipilih terutama untuk pembuatan preparat secara seri. Makin tebal jarak suatu jaringan dengan tepi blok, maka akan meningkatkan resiko kegagalan yang terjadi. Nah, hal itu untuk menghindari kekosongan ruang dalam blok parafin yang nantinya apabila dipotong itu tidak hanya berisi parafin tetapi berisi jaringan juga. Step selanjutnya yaitu pemotongan atau cutting. Nah, pemotongan atau cutting ini dilakukan dengan blok dipotong sedikit demi sedikit hingga jaringan dilapisi oleh parafin yang tipis. Nah, jadi setelah saya melakukan kerja praktik di rumah sakit tertentu, saya melihat bahwa penggunaan mikrotom itu digunakan 2 kali dalam satu blok. Jadi yang pertama untuk menipisi area depan parafin tersebut sehingga jaringannya itu lebih mudah ditemukan. Dan yang keduanya yaitu pemotongan cutting yang nantinya akan diletakkan di kaca slide. Nah, pemotongan ini dilakukan dengan perlahan-lahan. Pemotongan parafin yang terlalu tebal ini dapat mengakibatkan jaringan ini menjadi pecah. Nah, jaringan ini sebaiknya diletakkan di tengah blok agar pita irisan ini tidak melengkung saat dilakukan pemotongan. Pemotongan ini dilakukan dengan memotong blok parafin yang telah diletakkan pada holder hingga diperoleh pita-pita parafin yang berisi jaringan yang nantinya akan diamati. Nah,
Sectioning ini merupakan proses pemotongan blok preparat dengan selanjutnya pita parafin yang telah diperoleh diletakkan pada water bath dengan suhu 40-60 derajat Celcius. Hal yang perlu diamati dalam cutting hingga perendaman di water bath itu jaringan tidak boleh berlipat saat ditempelkan pada gelas objek. Nah, pita yang berupa lembaran halus ini dipengaruhi oleh faktor seperti suhu, angin, dan ketebalannya. Nah, apabila perjalanan dari cutting dan water bath-nya terlampau cukup jauh, itu akan menghambat akan kemungkinan lebih besar untuk pitanya itu menempel satu sama lain karena dipengaruhi oleh faktor angin tersebut. Nah, kita masuk ke step selanjutnya yaitu deparafinisiasi. Nah, deparafinisiasi ini merupakan step yang sebelum irisan ditempelkan pada gelas objek. Nah, irisan ini diletakkan di atas permukaan air yang hangat, kira-kira sehangat kuku, untuk menghilangkan lipatan-lipatan pada irisan tersebut. Nah, gelas objek yang telah ditempelkan irisan itu sebaiknya disimpan pada suhu hangat 40-60 derajat Celcius, yang mana untuk mengeringkan permukaan yang tadinya terkena air. Sekedar informasi, water bath ini merupakan alat laboratorium yang terbuat dari wadah yang berisi air panas atau air hangat. Alat ini digunakan untuk menginkubasi sampel dalam air pada suhu konstan selama periode waktu yang lama. Secara sederhana, prinsip atau cara kerja water bath ini adalah mengubah energi listrik menjadi energi panas, seperti setrikaan. Kita masuk ke step selanjutnya yaitu staining atau pewarnaan. Staining ini merupakan tahapan yang menjadi penentu keberhasilan proses pembuatan suatu jaringan. Nah, di dalam mikroskop nanti teramati dengan jelas atau tidaknya bergantung pada staining ini juga. Nah, adapun seperti bagian-bagian pada sitoplasma dan inti sel itu akan teramati dengan jelas apabila stainingnya dilakukan dengan benar. Pewarnaan ini digunakan atau bertujuan untuk mempertegas bagian-bagian yang penting dari jaringan serta untuk meningkatkan kontras jaringan. Dalam kasus seperti diagnosis media tumor, pewarnaan ini merupakan proses medis umum yang dilakukan. Pewarnaan tersebut dapat menjelaskan batasan posterior dan anterior jaringan pada sampel untuk menemukan sel yang sakit atau tumor atau sel patologis lainnya. Apabila sampel tersebut merupakan sel tumor atau jaringan yang tidak sehat yang diambil pada cara kerjanya setelah tadi yang kita melakukan perendaman di water bath, kemudian di deparafinisiasi tersebut kan diletakkan di hot plate. Nah, selanjutnya preparat atau sediaan yang menempel pada gelas objek tersebut kemudian dipilih dan diberi label. Nah, setelah itu baru disesuaikan dengan pewarnaannya. Sediaan jaringan diwarnai dengan pewarnaan hematoksilin eosin. Nah, sediaan dengan seri yang telah dipilih tersebut di dalam rak jaringan yang selanjutnya akan dilakukan tahap silol. Nah, tahap silol ini dilakukan dengan bertujuan membersihkan parafin yang masih menempel pada kaca slide tersebut, sehingga tersisalah hanya jaringan yang menempel pada kaca tersebut. Menurut Ardina Rosalinda 2018, prinsip pewarnaan ini didasarkan pada prinsip Romanowski, yaitu menggunakan dua zat warna yang bersifat asam dan basa. Pada bagian histologis akan menghasilkan inti yang berwarna biru dan sitoplasma serta matriks ekstraseluler berwarna merah muda. Hal ini dikarenakan hematoksilin bersifat basa dan eosin bersifat asam. Maka pewarnaan struktur sel ini yang bersifat basa seperti sitoplasma akan mengikat pewarna eosin sehingga berwarna merah muda.
dan struktur sel yang bersifat basa akan mengikat pewarna hematoksilin yang berwarna biru keunguan. Baiklah, kita masuk ke tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir ini yaitu tahap mounting. Nah, tahap mounting ini merupakan proses penempelan gelas objek yang berisi sampel yang diberi perekat dan ditempelkan pada gelas penutup atau cover gelas. Nah, perekat yang biasanya digunakan ini adalah Kanada balsam dan entelen. Nah, setelah itu diberi label. Setelah ditempelkan, ditutup, kemudian diberi label. Nah, slide yang sudah ditiriskan ini, yang sudah diolesi, kemudian dilap pinggir-pinggirannya menggunakan kertas saring agar tidak ada cairan yang tersisa yang menempel nanti kemana-mana. Nah, kemudian misalnya kita meneteskan EZ mount di atas slide menggunakan pipet tetes, kemudian ditutup menggunakan cover glass. Nah, lalu kita melakukannya dengan hati-hati agar tidak menggelembung dan berisi udara di dalamnya. Jadi, apabila kita mengamati di bawah mikroskop itu tidak terganggu dengan cairan tersebut. Makanya kita usahakan bahwa saat penempelannya tidak ada gelembung atau udara di dalamnya yang terperangkap. Untuk tahap selanjutnya yang lebih lengkap, kemudian setelah ditempelkan dengan perekat atau step mounting, kita dapat menempelkan label pada preparat tersebut agar kita mengetahui bahwa ini sampel apa, dengan kita menempelkan identitas pada sampel tersebut atau dengan nama organ pada preparat tersebut, sehingga kita tidak bingung bahwa ini sampel apa. Nah, kita dapat menempelkan label pada kaca preparat tersebut. Apabila teman-teman memiliki saran, pesan, kesan, dan masukan untuk saya ke depannya, silakan teman-teman boleh meng-email saya, nanti emailnya saya sematkan. Baiklah, terima kasih, cukup sekian pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.